Audrey, he's dying, right? Maybe you could just... Jesus, Cass. I'm not sure Genesis could help, but I don't think that's what it's for. Let's show him how much that fire can really burn. Next time I tell you to shut up, shut up! Hope nobody has to shit. No, guys. Cut it out! No! No, I said stop! Yo everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani legendary kalian dalam rangkuman film kali ini. Masih di ranah yang sama dengan pembahasan tentang film Preacher Season 2 episode 8. Kali ini kita akan membahas banyak tentang plot cerita dari Cassidy dan Dennis, serta kita juga akan bahas tentang dimensi neraka yang ada Eugene di sana. Dan juga sedikit membongkar aksi dari organisasi Grilis, organisasi yang berambisi untuk menguasai dunia dengan landasan agama tentunya. So sebelumnya kalau kalian lihat kenapa, mengapa, dan apa sampai gua lama upload, tentunya PC gua kemarin sedang hancur parah sebab arus listrik di rumah yang tak stabil membuat salah satu komponen gua rusak dan lama upload. And then sebenarnya episode 7 tuh udah kelar ngedit, tapi karena datanya masih di harddisk komputer, maka dari itu gue gak bisa ambil filenya lalu upload guys. By the way, jangan lupa subscribe, like, comment, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Film diawali dengan memperlihatkan Eugene yang sedang mengasah ototnya, yang mana hal itu baru pertama kali ia lakukan sebab baru kali ini ia mendapatkan perhatian setelah sekian lamanya ia diejek ketika ia masih berada di bumi. Dan karena hal itulah ia bertingkah so jago dan songong kepada tahanan yang lain tentunya. Lalu tak lama setelah itu datang pimpinan penjara yang akan mendata mereka semua untuk kemudian tak sengaja penutup pena si pemimpin penjara jatuh, yang mana dengan spontannya salah satu tahanan mengambil penutup itu. Thank you. That was nice of you. No, it wasn't. No. Take him to the hole. No, please. Oh, please don't. Dan karena memberikan atau bersikap baik, ia pun langsung dihukum karena di neraka ini tak bisa berbuat baik atau caper sedikit pun, entah karena apa gue juga gak paham. Yang pastinya berbuat baik saat di neraka maka akan dianggap perbuatan yang salah serta fatal dan akan dihukum tentunya. Tentu dengan melihat salah satu tahanan itu ditahan membuat orang-orang makin panik hingga chaos, di mana hal itu membuat si pria namanya siapa juga gue lupa, yang pastinya ia punya pengaruh di dalam sel neraka hingga semua orang pun mendengarkan perintah darinya. Dan inilah dia film Preacher Season 2 episode 8. Let's show him how much that fire can really burn. Next time I tell you to shut up, shut up! Hope nobody has to shit. Kemudian scene pun flashback di tahun 1946, tepat setahun kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana terlihat Cassidy yang sedang berada di rumah sakit untuk melihat anaknya yang bernama Dennis yang masih nampak bayi dari hasil hubungannya akibat kebanyakan colok sana sini. Lalu Cassie pun terlihat nampak senang karena melihat Dennis kecil, untuk kemudian scene pun maju ke masa sekarang dan terlihat Dennis yang tadi masih baik kini dirinya sudah menua, bahkan hampir mati karena menderita beberapa komplikasi penyakit termasuk mengidap penyakit jantung konseptif. Dan tentu dengan melihat anaknya seperti itu, Cassie pun sedih karena ia tahu ia akan kehilangan anaknya sebentar lagi. Untuk kemudian di akhir-akhir hembusan nafas anaknya, Cassie pun mencoba menuruti beberapa permintaan si Dennis. Namun Dennis tetap dengan tetapan serta berharap si Cassie ayahnya menggigitnya agar ia bisa menjadi vampir seperti ayahnya dan tentunya hidup abadi bahkan tak pernah tua sekalipun. Can I get you anything? Puis-je vous offrir quelque chose? No, I won't do it.
Dan karena Casey menolak untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Dennis, Casey pun menuju ke dapur untuk kemudian ia pun bertemu dengan Tulip dan ia yang tahu si Tulip yang selalu bermimpi buruk saat ia tidur. Casey pun mencoba menceritakan tentang saudaranya yang sering mimpi buruk dan ibu mereka selalu mempunyai obat khusus, yaitu memberikan mereka sesuatu yang diberi nama Celtic Semen yang diracik dengan minuman whisky dan madu serta 2 butir racun tikus, agar si anaknya tak mimpi buruk lagi saat tidur tentunya, dan kalau nggak salah mati tentunya. Namun si Tulip tak terlalu peduli dengan hal itu, melainkan ia mengajak si Casey untuk keluar bersenang-senang serta pergi ke bar judi yang pernah mereka datangi. Akan tetapi si Casey menolak ajakan Tulip dengan alasan yang sangat valid, sebab ia harus menjaga anaknya yang bernama Dennis yang sedang sekarat tadi guys. Dan Casey pun meminta si Tulip untuk mencari si Jesse agar Jesse bisa menemani si Tulip. Tapi Tulip nampak muak dengan Jesse karena Jesse terlalu sibuk untuk mencari Tuhan sesuai dengan apa yang Jesse rencanakan. Bad idea. You're right. I'm going to bed. Alright. Night, Cass. Night, love. Kemudian karena Casey tak mau ikut dengan Tulip, Tulip pun pergi sendiri ke tempat bar yang bernama Hurt Locker, sebab di sanalah ia bisa bersenang-senang. By the way guys, tempat Hurt Locker itu tempat judi yang sangat amat ekstrim. Nah, untuk penjelasan tentang tempat itu kalau gak salah ada di episode 6 apa 7 gitu. Pokoknya ada tempat itu. Biar gak usah gue jelasin lagi gitu. Singkat cerita, ketika Casey sedang tidur, Casey pun terbangun akibat mendengar suara si Dennis dengan bahasa Prancisnya yang mengatakan "mauwah" yang artinya gigit aku. Untuk kemudian hal itu membuat Casey kepikiran bahkan sedih ketika mendengar apa yang dikatakan oleh si Dennis yang ditranslate oleh alat voice translator yang Dennis gunakan. Bite me. Bite me. Bite me. Bite me. Bite me. Dan di sisi lain ketika Jesse sedang bingung untuk mencari Tuhan kemana, ia pun memutuskan untuk kembali mencari Tuhan lagi. Dan terlihat Jesse yang sedang diintai oleh seorang wanita ini, di mana wanita ini adalah orang dari organisasi Fasi Agama. Karena itu terlihat dari bajunya yang serba putih serta mengingatkan kepada kalian bahwa wanita ini pernah ditolong oleh Jesse juga di episode berapa juga gue lupa. Yang pastinya 2 orang ini adalah orang yang disuruh oleh Hirstag, seorang pemimpin dari organisasi Fasi Agama atau organisasi Grail. So, when's the big boss man get here? Boss man? Yeah, first star. He's on his way. Setelah itu, Dennis yang makin parah, kini dirinya mendapatkan suntikan dari dokter. Untuk kemudian Jesse pun mendekati Casey dan menanyakan tentang kondisi si Dennis, di mana Casey curhat tentang si Dennis yang tentunya umurnya si Dennis sudah tak panjang lagi. Lalu sebelum Jesse pergi, Casey pun yang tahu bahwa Jesse punya kekuatan yang hebat, ia pun meminta bantu kepada Jesse. Namun si Jesse menolak untuk melakukan hal itu disebabkan ia merasa bahwa kekuatannya tak diperuntukkan untuk digunakan kepada nyawa orang yang mau meninggal. Dan Casey yang mendengar hal itu, ia pun nampak sedih dengan apa yang dikatakan oleh Jesse, padahal mereka berdua adalah sahabat tentunya. Dan si Casey ini tuh sudah membantu Jesse banyak banget. Tapi saat dia meminta bantu kepada Jesse, Jesse nolak, kan sedih juga ya guys ya. Pedro, he's dying, right? Maybe you could just... Jesus, Cass. I'm not sure Genesis could help, but I don't think that's what it's for. Dan ketika Jesse pergi, Jesse pun bertemu dengan Tulip di tangga. Untuk kemudian Tulip pun bilang bahwa ia dari Hurt Locker, yang mana hal itu ditekankan bahwa Jesse tak akan mengerti kenapa si Tulip sering pergi ke sana, sebab Tulip pernah menceritakan tentang mimpinya kepada Jesse. Namun si Jesse tak terlalu menghiraukan perkataan si Tulip, sehingga hanya tempat Hurt Locker lah yang membuat Tulip merasa lega dengan semua kepenatan di dalam pikirannya yang selalu menghantuinya tentunya. Nyanya banyak banget cuy. Cold Circuit works. Why? Show them the God audition. See if they can blow up an image of the gun. Trace the shooter. Kemudian, karena Jesse bilang bahwa ia akan ke tempat elektronik guna mencari tahu tentang serial number sebuah pistol yang digunakan seseorang saat rekaman audisi Tuhan. Untuk kemudian Tulip pun berinisiatif agar ikut pergi bersama Jesse, sebab ia ingin mencari kulkas baru di rumah mereka yang sudah tak dingin lagi tentunya. Come on down. Do I have this video sound clear? And I heard from a friend that you could improve the picture.
Dan singkat saja, ketika tiba di sana tanpa banyak basa-basi, Jesse pun langsung to the point tentang isi CD yang ia bawa, di mana ia beralibi bahwa ia adalah seorang intelijen yang sedang menjalankan tugas rahasia dengan ingin mencari tahu serial number senjata yang digunakan oleh si pembunuh saat syuting acara TV. Di mana ketika para pekerja sedang scanning apa yang diminta oleh Jesse, Jesse pun menghampiri Tulip yang sedang membeli sebuah kulkas 2 pintu di rumah mereka. Lalu ketika ingin pergi, Jesse pun menyuruh si Tulip untuk balik duluan bersama kulkas 2 pintunya, yang mana Jesse akan menunggu hasil scanning serial number senjata. Dan singkat saja ketika selesai, ternyata nomor senjata milik pelaku yang menembak seorang audiens Tuhan sudah tergores sangat parah hingga tak terlihat lagi apa yang berada di dalam serial number tersebut. Dan karena Jesse masih ngotot untuk mencari tahu siapa pelaku yang menembak dengan senjata itu, untuk kemudian di tengah pusing 7 keliling, Jesse pun mendapatkan sebuah ide di mana ia menyuruh mereka untuk memutarkan kembali video tersebut. Lalu ia pun menyuruh mereka untuk memperhatikan kembali papan klip film yang terdapat refleksi atau bayangan orang yang berada di belakang kamera, dan tentunya itu adalah orang yang menembak si audiens pemeran Tuhan tersebut. I think you might be right. The resolution's completely deteriorated. Maybe if we did a pixel recalibration. Oh, Can you do it? give us a minute. Nah, karena masih menunggu hasil scanning lagi untuk meneliti siapa orang di balik refleksi papan clipboard film, Jesse pun berdoa kepada Tuhan bahwa ia akan selalu mencari keberadaan Tuhan serta menyerahkan sedikit jiwanya untuk menemukan Tuhan agar semuanya tak sia-sia. Namun semua itu tak berjalan sesuai rencananya, di mana semuanya sia-sia hingga hal itu membuatnya emosi dikarenakan papan clipboard itu tak ada apa-apa di belakangnya dan tak terlihat siapa yang menembak si kakek-kakek audiens Tuhan tersebut. Is there anything else we can help you with, sir? Yeah, I'm looking for God. You seen him? You got him back there? Hey, your DVD. Like you said, there's nothing on it. Akan tetapi ketika Jesse yang sudah emosi dan memutuskan untuk pergi, saat para pekerja ingin melakukan penghancuran sebuah kaset DVD, terlihat tulisan Property of Greely Industry, yang mana artinya nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Pokoknya organisasi Grail ini kalian pasti tahu siapa dalang dibalik semua itu jika kalian nonton dari awal. Bukan dari awal episode, tapi dari awal tadi kalau kalian nyimak pasti kalian tahu siapa orang dibalik organisasi Greely ini, karena gue ada sebutkan juga tentunya. Lalu scene pun berpindah di Cassidy yang sedang menjaga Dennis anaknya, dan tak lama setelah itu si Dennis pun batuk sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Untuk kemudian si Cassidy pun mencoba menenangkan Dennis dan langsung membawa keluar selimut yang terkena darah dari batuk si Dennis. Setelah itu, ketika di luar ia bertemu dengan Tulip yang sedang memindahkan makanan ke kulkas barunya, yang mana Cassidy pun curhat mengenai dirinya yang merupakan seorang vampir, di mana ia merasa sangat tersiksa dengan dirinya yang sekarang sebab ia tak bisa terkena matahari dan ia akan selalu abadi, dan karena keabadian yang ia miliki semua orang yang ia cintai pasti akan mati terkecuali dirinya. Dan bahkan dulunya ia sangat amat suka pergi ke pantai untuk berlibur serta berjemur, namun karena sekarang dirinya telah menjadi vampir, kini ia tak bisa ke pantai lagi dan bahkan juga tak bisa mati tentunya. Ya enaknya vampir itu mereka emang abadi, tapi mereka tak bisa terkena matahari dan gak bakal mati, sama seperti apa yang dicurhatkan oleh si Cassidy ini guys. And then everyone you ever cared or loved just dies. Except you. Kemudian Tulip pun yang masih tertekan dengan segala perbuatan si Santo hingga terbawa mimpi waktu itu, ia pun mencoba menghilangkan semua jejak Santo saat Santo menyerang apartemen mereka. Dengan cara Tulip menutup sebuah lubang dari kamar ke kamar akibat peluru si Santo waktu itu, yang dimana ketika ia masuk ke kamar terakhir, tempat itu sudah terisi oleh seseorang, dan faktanya tempat itu diisi oleh orang organisasi fasi agama yang mengintai mereka belakangan ini, yaitu organisasi Grail. Lalu karena mereka mengenal Tulip, si wanita pun langsung merubah penampilannya serta membereskan semua laptop yang ia gunakan untuk menjadi server CCTV, yang mana wanita ini adalah kaki tangan dari organisasi Grail yang sedang memantau kegiatan Jesse beserta kawan-kawannya.
Kemudian saat Tulip masuk dan menampal dinding berlubang bekas peluru si Santo waktu itu, mereka berdua pun saling bercerita yang mana Tulip melihat ada sebuah senjata milik si wanita itu, di mana ia beralasan bahwa mantan pacarnya sering datang tiba-tiba lalu memukulnya, serta sebab itulah ia pindah ke sini ke apartemen ini untuk menghindari dari mantan pacarnya, padahal itu hanya alibinya agar misi pengintaian mereka tetap berjalan dan tak dicurigai oleh si Tulip tentunya. I'm Tulip. Jenny. An hour maybe. Then you can sand, paint, whatever. Thanks again. Singkat cerita, Shin pun berpindah di penjara neraka, dan jika kalian masih ingat di opening film tadi yang gue kasih tahu bahwa di neraka ini tak bisa berbuat baik, dan jika berbuat baik maka akan dihukum. Hal itu ditegaskan kembali oleh si wanita pimpinan neraka, dan pimpinan pun bilang bahwa mereka belum bisa kembali ke sel mereka masing-masing dikarenakan ada masalah generator yang membuat alat pemutaran aksi kejahatan mereka mengalami kerusakan. Maka dari itu ia pun memberikan mereka kesempatan untuk menegosiasi kelakuan mereka yang membuat mereka merasa bahwa mereka tak pantas berada di penjara neraka tentunya. It's me. It's me. It's me. No, I raised my hand first. No, over here. It's me. I don't belong here. Put your hands down. Nah, tentu dengan mendengar tawaran itu, para tahanan pun langsung beribut, akan tetapi karena mereka tak sanggup untuk menangani mereka semua, si pimpinan penjara pun bilang bahwa pihaknya akan menemukan siapa orangnya. Dan setelah pimpinan pergi, mereka para tahanan pun langsung curhat mengenai kesalahan mereka, di mana kesalahan mereka sangat amat sadis, seperti ibu ini yang membunuh 3 anaknya dengan cara membakar mereka hidup-hidup karena tak kuat mengurusnya. Lalu ada juga seorang pria yang entah namanya siapa, gue juga lupa, yang pastinya kesalahannya adalah ia memperkosa 4 wanita sekaligus, yang tentunya emang dosa tapi bolehlah. Dan di sisi lain, Hitler yang tahu bahwa Eugene adalah orang baik dari awal, ia pun menegaskan bahwa Eugene harus mengaku bahwa Eugene tak pantas berada di neraka karena ulah Eugene tentu bermasuk baik saat itu, serta Hitler juga memberitahu tentang jalan keluar dari neraka sebab ia tahu jalan keluar dari neraka ini karena ia adalah tahanan paling lama di neraka dan mendapatkan kebebasan untuk berkeliling di neraka tentunya. Namun untuk mendapatkan info selanjutnya, maka Eugene harus dihukum dan dimasukkan ke lubang neraka seperti pria yang berada di opening film tadi, di mana untuk masuk ke neraka maka hanya ada satu cara, yaitu berbuat baik di dalam lingkungan neraka. That was nice of you, Eugene. Nah, tentu dengan membantu wanita itu atau berbuat baik kepada orang lain, Eugene pun langsung dijemput oleh petugas neraka untuk kemudian ia pun langsung dibawa ke depan hadapan pimpinan dan langsung ditunjukkan lubang neraka, yang mana Eugene pun langsung didorong ke lubang tersebut. I told you we could make things worse. Kemudian ketika berada di dalam sana, proyektor kejadian kesalahan Eugene pun langsung diputar, di mana kali ini bukan hanya bisa menonton aksinya waktu itu, melainkan Eugene seperti berada di dimensi waktu itu, yang mana terlihat Tracy yang sedang menangis akibat patah hati, untuk kemudian Eugene yang pernah berbuat salah waktu itu, ketika ia berada di waktu yang sama, ia pun langsung menentangkan si Tracy dengan cara yang berbeda, dan tentunya semua itu berjalan tak seperti kemarin terjadi, di mana jika yang lalu Tracy melakukan bunuh diri akibat Eugene menciumnya dan mengatakan cintanya, tapi kali ini malah sebaliknya, si Tracy tak bunuh diri dan mereka berdua pun nampak mesra hingga Eugene pun menangis dan senang karena tak mengira ia akan mendapatkan cintanya dari si Tracy. Padahal yang lalu-lalu tuh si Tracy menolaknya dan si Tracy langsung bunuh diri akibat si Eugene menyatakan cintanya gitu. There's someone in there? I wish you told me how you felt sooner, Eugene. I kind of already promised myself to someone else. Next, akan tetapi nampaknya skenario yang indah itu tak berlaku jika ia berada di neraka, yang mana ternyata ada orang lain di kamar Tracy, dan tentunya orang itu adalah pacar baru Tracy, dan yang parahnya orang itu adalah si Jesse, pendeta yang Eugene percayai untuk menangani semua kesalahan si Eugene.
Untuk kemudian, Tracy dan Jesse pun langsung bercium tepat di depan mata Eugene, di mana hal itu membuat Eugene stres karena melihat wanita yang ia cintai bercinta tepat di depan matanya. Untuk kemudian Eugene pun yang stres lagi, ia pun langsung menebak dirinya sendiri seperti waktu itu. No, guys. Cut it out! No! No, I said stop! Dan singkat saja, setelah menyaksikan sesuatu yang membuatnya sakit hati, ia pun langsung kembali ke kamar tahanan dengan kondisi yang tak berdaya, yang mana Hitler pun bilang bahwa jika Eugene di sana tepat di lubang neraka dan saat proyektil itu dihidupkan, dari situ ada jalan keluar untuk kabur dari neraka. Akan tetapi Eugene yang nampak trauma dengan kejadian yang ia lihat tadi, ia pun tak menghiraukan perkataan dari si Hitler karena trauma tentunya. Sedangkan di sisi lain, Casey yang terlihat bingung dengan penyakit si Dennis anaknya. Ia pun menelpon temannya yang merupakan seorang vampir seperti dirinya, di mana Casey memberitahu bahwa ia mempunyai seorang anak yang kini telah menua, bahkan sudah divonis tak lama lagi hidup anaknya. Untuk kemudian temannya pun berkata biarkan dia mati, sebab temannya tahu Casey sedang terjebak di dalam dilema antara harus mempertahankan anaknya dengan cara mengubah anaknya menjadi vampir seperti dirinya atau membiarkan anaknya mati seperti layaknya manusia biasa. Dan karena kasih sayang si Casey ini terlalu besar kepada anaknya, Casey pun langsung, dan film pun selesai guys. The scarlet-haired whore. Sumpah emang edan banget sih ceritanya, gantung banget pas ditarik. Padahal kita kan pengen tahu sih apakah si Casey ini tuh mengubah anaknya menjadi vampir atau enggak, kan kita pengen tahu ya. Tapi tenang aja, semuanya akan dijelaskan satu persatu dan pastinya terselesaikan semuanya. So segitu dulu, sekian dari gue Chanku. Mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video. I love you guys, bye bye.